Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rani Febrizanila dengan NIM 23002124. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Satuan Pendidikan, di mana saya meringkas sebuah buku yang berjudul Manajemen Berbasis Sekolah atau MBS. Pertama, dari identitas buku. Manajemen dengan yang buku yang saya ringkas itu berjudul Manajemen Berbasis Sekolah, di mana pengarangnya adalah Bernadetta Nadia, penerbitnya uh, Widina Bakti Persada Bandung. Tahun terbitnya adalah 2022, ISBN 978623459 Edisi pertama, jumlah halamannya adalah 124. Mungkin langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, Law dan Manajemen Pendidikan. Di mana yang kita tahu, manajemen pendidikan itu tidak asing lagi dengan apa yang sudah kita pelajari sehari-hari, di mana juga jurusan kita itu adalah administrasi pendidikan sama dengan manajemen pendidikan yang ada di sekolah. Manajemen pendidikan itu merupakan perubahan dari pola lama yang sentralistik menuju pola baru yang lebih otonom, partisipatif dan juga desentralistik sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan. Dalam pola baru, sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengambil keputusan, melibatkan masyarakat, menerapkan pendekatan profesional, mengelola sumber daya secara efisien, mengutamakan kerjasama tim, keterbukaan informasi, serta pemberdayaan seluruh warga sekolah. Perubahan ini menjadikan sekolah itu menjadi lebih mandiri, fleksibel, demokratis, dan juga bertanggung jawab dalam mengelola serta meningkatkan kualitas pendidikan sesuai kebutuhan lingkungan dan juga peserta didik. Selanjutnya, tujuan dan manfaat manajemen berbasis sekolah. Seperti yang kita tahu, manajemen berbasis sekolah dapat kita artikan dalam uh, secara singkat. Nah, tujuan dan manfaat manajemen bersekolah ini yang pertama tujuannya pasti itu adalah untuk meningkatkan efisiensi mutu dan juga pemerataan pendidikan melalui pemberian kewenangan yang lebih besar kepada sekolah dalam mengelola sumber daya, melibatkan masyarakat serta menyederhanakan birokrasi. Dan juga manajemen berbasis sekolah ini juga bertujuan untuk agar bagaimana sekolah tersebut bisa termanage dan juga teratur agar nantinya dapat meningkatkan mutu dan juga efisien dari sekolah tersebut. Selanjutnya, manajemen berbasis sekolah ini juga bermanfaat untuk memberdayakan sekolah itu agar lebih mandiri dalam mengenali potensi kebutuhan, peluang, dan tantangan yang dimiliki, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, meningkatkan profesionalisme, bertanggung jawab terhadap mutu pendidikan, serta mendorong inovasi dan juga persaingan sehat guna mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya, manajemen berbasis sekolah dan peningkatan mutunya. Manajemen berbasis sekolah itu tidak secara otomatis menjamin peningkatan mutu sekolah, tetapi mendukung peningkatan mutu jika diterapkan secara menyeluruh dan juga berkelanjutan. Artinya, mutu pendidikan itu dipahami sebagai kualitas input, proses, dan juga output pendidikan yang memenuhi standar serta kebutuhan pelanggan pendidikan seperti siswa, orang tua, masyarakat, dan juga dunia kerja. Dalam konteks Indonesia-nya, mutu pendidikan itu mengacu pada standar nasional pendidikan, di mana kita tahu standar nasional pendidikan itu ada 8, dan juga melalui manajemen berbasis sekolah, uh, di mana sekolah itu diberikan otonomi untuk mengelola sumber daya, melibatkan komite sekolah dan masyarakat, serta meningkatkan layanan pendidikan, serta menyesuaikan program dengan kebutuhan peserta didik dan juga lingkungan. Selanjutnya, kita masuk kepada prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah. Prinsip utama manajemen berbasis sekolah ini adalah meliputi otonomi, fleksibilitas,
partisipatif, dan juga orientasi pada mutu pendidikan, di mana otonomi memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengelola dan mengembangkan program sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Sedangkan fleksibilitas itu di mana sekolah itu memanfaatkan sumber daya secara kreatif, efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Partisipasi mendorong keterlibatan aktif warga sekolah, di mana orang tua dan juga masyarakat dalam pengambilan keputusan pelaksanaan serta evaluasi itu sehingga tercipta transparansi nanti kerjasama, akuntabilitas dan juga demokrasi pendidikan. Kerjasama melalui prinsip-prinsip tersebut, maka sekolah itu dapat menjadi lebih mandiri, inovatif, responsif terhadap perubahan, serta mampu meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan peserta didik dan juga tuntunan masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada karakteristik manajemen berbasis sekolah. Ada beberapa karakteristik manajemen berbasis sekolah itu. Yang pertama itu adanya visi dan misi yang jelas, itu pasti. Karena sebuah sekolah itu harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Karena visi dan misi ini menentukan arah tujuan di mana pendidikan itu ke depannya di sebuah sekolah tersebut. Selanjutnya, manajemen berbasis sekolah ini memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah dalam mengelola sumber daya, mendorong partisipatif aktif seluruh warga sekolah dan masyarakat, membangun hubungan kerja yang terbuka dan juga kolaboratif, serta menekankan pentingnya kepemimpinan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen berbasis sekolah. Fungsi manajemen berbasis sekolah ini berfokus pada pemberian kewenangan kepada sekolah, di mana untuk mengambil keputusan, mengelola informasi, mengembangkan kompetensi, serta memberikan penghargaan atas prestasi secara mandiri. Dalam pelaksanaannya, manajemen berbasis sekolah ini mencakup fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan, dan kepemimpinan yang diterapkan pada berbagai bidang, mulai dari proses pembelajaran, pengembangan kurikulum, perencanaan dan evaluasi program, pengelolaan tenaga pendidikan, keuangan, sarana prasarana dan juga pelayanan, hubungan sekolah dan juga masyarakat, serta iklim sekolah. Selanjutnya kita masuk pada bab 2 itu manajemen kurikulum. Yang pertama itu pengertian. Manajemen kurikulum itu tidak asing lagi pada kita, di mana kita tahu kurikulum Indonesia ini sudah berubah dari tahun juga ke tahunnya. Manajemen kurikulum ini adalah proses pengelolaan kurikulum secara sistematis melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan dan juga evaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Kurikulum sendiri itu merupakan seperangkat rencana mengenai tujuan, isi, dan pembelajaran, strategi, dan juga evaluasi yang menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, dapat kita artikan bahwa manajemen kurikulum itu adalah sebuah upaya mengelola seluruh sumber daya pendidikan agar program pembelajaran dapat terlaksana dengan baik, mendukung pengembangan peserta didik, serta mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum ini mencakup kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga evaluasi kurikulum sebagai bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan juga manajemen berbasis sekolah. Kurikulum itu juga dapat diartikan dalam arti sempit sebagai jadwal pelajaran, dalam arti luas itu sebagai seluruh pengalaman pelajaran yang diberikan kepada sekolah kepada peserta didik. Mungkin langsung masuk pada prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Ada 5 prinsip dari manajemen kurikulum ini. Yang pertama, produktivitas. Di mana kita tahu produktivitas ini adalah hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum. Yang kedua, demokratisasi. Itu pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan demokrasi. Ketiga, kooperatif untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Yang keempat, efektivitas dan juga efisien harus mempertimbangkan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, mengarahkan visi, misi, dan juga tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Dan yang terakhir adalah proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan nilai-nilai yang baik. Selanjutnya, konsep dasar kurikulum berbasis KTSP. KTSP ini singkatan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi dan juga karakteristik sekolah ataupun daerah. KTSP ini merupakan upaya dari penyempurnaan kurikulum agar lebih familiar dengan guru karena mereka banyak dilibatkan diharapkan menjadi tanggung jawab yang memadai. KTSP ini adalah kurikulum operasional disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan.
Macam-macam kurikulum itu yang ada di Indonesia dari dahulunya itu yang pertama ada rencana pembelajaran 1947, itu lahir pada 1947. Yang kedua, rencana pembelajaran terurai 1952 sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1947. Ketiga, rencana pendidikan 1964 menitik beratkan pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan juga jasmani. Yang keempat, kurikulum 1968 itu difokuskan pada upaya mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan juga keyakinan beragama. Yang kelima, kurikulum 1975. Yang keenam, kurikulum 1984, di mana menitik beratkan pada upaya menjadikan para siswa itu lebih aktif belajar. Yang ketujuh, kurikulum 1994. Yang kedelapan, kurikulum 2004. Yang kesembilan, kurikulum 2006. Yang ke-10 ada kurikulum 2013. Mungkin juga ada tambahan sekarang kurikulum Merdeka dan juga kurikulum deep learning ya sekarang. Soalnya manajemen kurikulum, di mana manajemen kurikulum ini merupakan pengelolaan berbagai komponen kurikulum yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Komponen tersebut meliputi profil sekolah, di mana yang membuat data sekolah, peserta didik, tenaga pendidik, serta sarana dan juga prasarana. Selanjutnya, manajemen tenaga kependidikan dan juga kependidikan. Kita pasti tahu dulu di mana arti manajemen itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen, yang dikembangkan dari kata to manage, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata manage itu tersendiri berasal dari Italia, manegio, yang diambil dari bahasa Latin manageria, yang berasal dari kata manus yang artinya tangan. Konsep manajemen tidaklah mudah untuk didefinisikan. Selanjutnya, definisi tenaga kependidikan dan juga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 5 dan 6 yang dimaksud dengan tenaga kependidikan itu adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik ini adalah pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya sesuai dengan kekhususannya. Soalnya definisi manajemen tenaga pendidik dan juga kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga kependidikan dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan juga latihan atau pengembangan dalam pemberhentian. Soalnya tujuan dari manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan itu berbeda dengan manajemen sumber daya manusia pada konteks bisnis. Di dunia pendidikan, tujuan manajemen sumber daya manusia itu lebih mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu untuk SDM yang handal, produktivitas, kreatif, dan juga berprestasi. Fungsi Ditjen PMPTK itu penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidikan dan juga tenaga kependidikan. Yang ketiga, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang kelima, pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal. Selanjutnya, tujuan manajemen tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan adalah untuk memperoleh dan mempertahankan tenaga pendidikan serta tenaga kependidikan yang kompeten, profesional, dan bermotivasi tinggi. Selain itu, juga manajemen ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja melalui sistem pengelolaan yang efektif, mengembangkan komitmen serta kerjasama dalam organisasi, dan menciptakan iklim kerja yang harmonis sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya, manajemen tenaga kependidikan dan juga kependidikan itu lanjutannya tugas dan fungsi tenaga kependidikan dan kependidikan. Secara umum atau secara khusus, tugas dan fungsi tenaga pendidikan itu guru dan dosen itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007, di mana itu sebagai agen pembelajaran untuk peningkatan mutu, pendidikan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni, serta pengabdi kepada masyarakat. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa kedudukan guru
dan juga dosen itu sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Soalnya jenis-jenis pendidik dan tenaga kependidikan. Ada yang pertama tenaga struktural, yaitu tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif tinggi atau umum, itu pemimpin yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satu pendidikan. Yang kedua tenaga fungsional yang menempati jabatan fungsional atau jabatan dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Dan yang ketiga itu tenaga teknis kependidikan, yaitu tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif. Soalnya pengertian manajemen kesiswaan, di mana manajemen kesiswaan ini adalah proses pengelolaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari penerimaan siswa baru, pembinaan selama belajar di sekolah, hingga siswa lulus. Tujuannya adalah agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif, efisien, dan juga menghasilkan lulusan yang berkualitas. Tujuan dan fungsi manajemen kesiswaan yang pertama itu ada mengatur kegiatan kesiswaan agar pembelajaran itu berjalan tertib dan juga efektif, mengembangkan potensi kesiswaan secara optimal, mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Selanjutnya ada fungsinya yang pertama mengelola administrasi peserta didik, memberikan layanan pembinaan kepada siswa, dan memantau perkembangan prestasi siswa. Kita masuk kepada prinsip-prinsip manajemen kesiswaan itu yang pertama, siswa diperlakukan sebagai subjek pendidikan, di mana siswa itu menjadi subjek dalam sebuah pendidikan. Yang kedua, menghargai perbedaan kemampuan minat dan juga latar belakang siswa. Yang ketiga, pembelajaran harus mampu memotivasi siswa. Yang keempat, mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Yang kelima, siswa wajib mematuhi aturan sekolah, menghormati guru, menjaga fasilitas, serta ikut menjaga kebersihan dan juga ketertiban. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen kesiswaan. Yang pertama ada penerimaan peserta didik baru (PPDB). Itu kita kenal sebagai alur pendaftaran nantinya kepada siswa-siswa baru yang akan mendaftar pada sebuah sekolah. Itu pendataan kemajuan belajar siswa. Di mana ini adalah data-data untuk bagaimana siswa itu dalam setahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau bagaimana dalam jangka waktu 2 tahun, bagaimana apakah ada peningkatan dari kemampuan belajar siswa. Contohnya kayak dalam meraih prestasi atau tidaknya nanti itu mempengaruhi untuk keunggulan sebuah sekolah nantinya. Bimbingan dan pembinaan disiplin, dan juga yang keempat monitoring. Manajemen keuangan RKS dan juga RKAS. Berdasarkan Permendiknas nomor 19 tahun 2007, setiap sekolah itu wajib menyusun rencana kerja sekolah RKS dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah itu RKAS. RKS ini merupakan rencana pengembangan sekolah untuk 4 tahun yang berisi program strategis menuju terpenuhinya standar nasional pendidikan. RKAS merupakan rencana 1 tahun yang menjabarkan kegiatan dan anggaran berdasarkan RKS. RKS dan RKS ini saling berkaitan sebagai pedoman pengelolaan dan juga pengembangan sekolah. Selanjutnya, isi dari RKS dan juga RKS ini yang pertama, kalau RKS itu berisi umum, pengembangan sekolah untuk jangka 4 tahun ke depan, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, strategi pengembangan, serta target yang ingin dicapai sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan. Sedangkan RKAS itu isinya penyebaran dari RKS yang disusun untuk jangka waktu 1 tahun, di mana RKS ini berisi rincian kegiatan operasional sekolah, kebutuhan anggaran, sumber pendanaan, jadwal kegiatan, pelaksanaan, serta penanggung jawab setiap kegiatan. Selanjutnya pentingnya RKS dan juga RKS ini. Pastinya yang pertama itu menjadi pedoman pelaksanaan program sesuai visi, misi, dan juga tujuan sekolah. Yang kedua, menentukan prioritas dan target jangka pendek, panjang, menengah. Dan ketiga, menyusun strategi pengembangan sekolah. Keempat, menjadi dasar supervisi, monitoring, dan evaluasi program. Yang kelima, menjadi acuan pembinaan oleh Dinas Pendidikan. Yang keenam, mendukung pencapaian standar nasional pendidikan. Dan yang terakhir, memberikan informasi kepada orang tua dan masyarakat mengenai program sekolah nantinya. Selanjutnya, dasar hukum dalam penyusunan rencana RKS dan juga RKS ini. Yang pertama, adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, PP Nomor 19 Tahun 2005, dan juga PP
No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, PP nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana ini adalah di mana proses mengelola seluruh fasilitas pendidikan secara efektif, efisien, dan untuk mendukung terwujudnya tujuan pendidikan. Sarana itu adalah kelengkapan digunakan secara langsung dalam sebuah pembelajaran yang dapat dipindahkan seperti meja, kursi, buku, dan juga media pembelajaran. Sedangkan prasarana ini adalah fasilitas dasar yang menunjang kegiatan pendidikan itu seperti gedung, halaman, taman, lapangan, dan juga jalan menuju sekolah. Selanjutnya, fungsi manajemen sarana dan juga prasarana itu meliputi perencanaan kebutuhan. Yang kedua ada penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian, dan juga menyediakan fasilitas yang mendukung proses pembelajaran, serta menjamin kelancaran kegiatan belajar mengajar. Tujuan dari manajemen sarana prasarana ini adalah untuk merencanakan dan menyediakan sarana prasarana sesuai kebutuhan sekolah, menggunakan sarana prasarana secara efektif dan juga efisien, memelihara fasilitas agar selalu dalam kondisi baik dan juga siap digunakan. Ruang lingkupnya meliputi kegiatan pengelolaan fasilitas sekolah, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, distribusi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, hingga pertanggungjawaban. Nah, selanjutnya proses manajemen sarana prasarana ini pertama ada perencanaan tadi, di mana menganalisis dan juga menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai prioritas sekolah. Yang kedua itu pengadaan, menyediakan barang dan jasa melalui pembelian, hibah, sumbangan, tukar menukar, dan juga cara lain yang sah. Yang ketiga, pendistribusian, di mana menyalurkan sarana dan prasarana dari tempat penyimpanan kepada unit atau pihak yang membutuhkan agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya, manajemen humas. Kita seperti yang kita tahu dulu, manajemen humas ini adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi komunikasi antara lembaga pendidikan dengan masyarakat untuk membangun hubungan yang baik, saling pengertian, dan kerjasama dalam mencapai tujuan pendidikan. Humas itu menjadi penghubung antara publik internal dan juga publik eksternal. Tujuan dari manajemen humas ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap visi, misi, dan juga program sekolah. Yang kedua, membangun kerjasama antar sekolah, orang tua, dan juga masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan serta citra positif sekolah. Yang keempat, mendukung penciptaan atau peningkatan mutu pendidikan melalui partisipasi masyarakat. Yang kelima, menginformasikan berbagai kegiatan dan prestasi sekolah kepada publik. Selanjutnya, fungsi manajemen humas yaitu menunjang pencapaian tujuan organisasi, menjalin hubungan yang harmonis dengan publik internal dan juga eksternal, menjadi media komunikasi dua arah antara sekolah dan juga masyarakat, menyampaikan informasi serta menerima aspirasi atau masukan dari masyarakat, membangun dan juga menjaga citra positif lembaga pendidikan. Tugas dari manajemen humas ini yang pertama menyampaikan informasi tentang program dan juga kegiatan sekolah kepada masyarakat. Selanjutnya memantau serta mengevaluasi tanggapan atau opini masyarakat. Yang ketiga menciptakan meningkatkan citra dan juga kepercayaan terhadap sekolah. Yang keempat melaksanakan tanggung jawab sosial dan juga membangun komunikasi yang terbuka. Yang kelima menjadi penghubung antara sekolah dengan masyarakat, pemerintah dan juga media. Ruang lingkup manajemen humas ini yang pertama publisitas, yaitu menyebarluaskan informasi dan juga prestasi sekolah melalui berbagai media. Pemasaran yaitu memperkenalkan program dan juga layanan pendidikan kepada masyarakat. Yang ketiga, public affairs, yaitu membangun hubungan baik dengan pemerintah dan juga instansi terkait. Yang keempat, manajemen isu, yaitu mengelola isu atau publik agar tidak merugikan sekolah nantinya. Lobby itu menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang dapat mendukung kepentingan sekolah nantinya. Dan terakhir itu hubungan investor atau mitra itu membangun hubungan dengan pihak yang memberikan dukungan dana atau kerja sama bagi pengembangan sekolah. Pelayanan prima. Pelayanan prima ini atau yang dikenal dengan service excellence adalah pelayanan terbaik yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan. Pelayanan ini menekankan sikap ramah, cepat, tepat, serta komunikasi yang baik antara pemberi dan juga penerima layanan. Konsep dari pelayanan prima ini adalah yang pertama, ability, kemampuan, attitude atau sikap, appearance atau penampilan, action,
perhatian, action, tindakan, accountability, tanggung jawab. Selanjutnya konsep dari pelayanan prima ini adalah yang pertama ability, juga kemampuan, attitude, approach, attention, action, accountability. Dasar-dasar pelayanan ini adalah agar pelayanan berkualitas, petugas harus berpenampilan rapi, bersih, percaya diri, ramah, mudah senyum, menyapa pelanggan dengan sopan, mendengarkan dengan baik, berbicara dengan bahasa baik dan jelas, memberikan pelayanan dengan semangat dan juga tidak memotong pembicaraan serta berusaha memberikan solusi atau meminta bantuan bila diperlukan. Sikap melayani pelanggan itu harus memiliki kesempatan pelanggan itu menyampaikan kebutuhannya bagaimana, mendengarkan dengan sepenuh perhatian, tidak menyela, bertanya dengan sopan setelah pelanggan selesai berbicara, tetap sabar dan tidak mudah marah, tidak berdebat dengan pelanggan, serta bersikap sopan, ramah, tenang, dan juga menunjukkan perhatian dan keinginan untuk membantu pelanggan. Lalu kita masuk pada konsep analisis SWOT. Analisis SWOT ini adalah metode perencanaan strategis untuk menganalisis kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threats. Dalam mencapai tujuan organisasi, SWOT ini terdiri dari faktor internalnya itu ada strength dan weakness, sedangkan eksternalnya opportunities dan juga threats. Ada beberapa pengertian menurut ahli, yaitu Philip Cochrane, evaluasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Kalau Pritch dan Robinson itu dasar penyusunan strategi perusahaan. Dan Freddy Rangkuti memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan juga ancaman. Tips menerapkan SWOT itu adalah yang pertama analisis kondisi organisasi secara realistis. Yang kedua memanfaatkan kekuatan dan juga peluang, perbaikan kelemahan dan juga antisipasi ancaman, dan gunakan hasil analisis sebagai dasar penyusunan strategi. Selanjutnya strategi SWOT ini yang pertama SO, memanfaatkan kekuatan untuk meraih sebuah peluang. WO, mengurangi kelemahan agar peluang itu dapat dimanfaatkan. ST, menggunakan kekuatan untuk menghadapi sebuah ancaman. WT, dan juga meminimalkan kelemahan dan juga menghindari ancaman. Jenis analisis SWOT ini kuantitatif itu menggunakan skor ataupun penilaian. Kalau kualitatif menggunakan deskripsi tanpa penilaian angka. Unsur dari analisis SWOT ini strength ini kekuatan atau keunggulan organisasi. Kedua, weakness itu kelemahan yang perlu diperbaiki, opportunities itu peluang yang dapat dimanfaatkan, threats itu adalah ancaman yang perlu diantisipasi. Ada beberapa manfaat analisis SWOT ini. Yang pertama, mengetahui kekuatan dan juga kelemahan organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi peluang dan juga ancaman. Yang ketiga, membantu menyusun strategi yang lebih efektif. Faktor yang mempengaruhi SWOT itu yang pertama, faktor internal, sumber daya manusia, keuangan, teknologi, pemasaran, dan sumber daya lainnya. Faktor internal, ekonomi, sosial, politik, teknologi, budaya, dan juga kebijakan dari pemerintah. Pentingnya analisis SWOT ini adalah untuk membantu organisasi nantinya memahami bagaimana kondisi eksternal dan juga internal dalam organisasi agar bisa menyusun strategi yang tepat nantinya dalam meningkatkan daya saing, peluang, serta mengurangi risiko dari ancaman. Monitoring dan juga evaluasi, atau kita kenal dengan MONEF MBS. Monitoring dan evaluasi ini merupakan proses memantau, menilai, dan mengawasi pelaksanaan program manajemen berbasis sekolah atau MBS untuk mengetahui efektivitas, efisien, serta memberikan umpan balik dalam meningkatkan mutu pendidikan. Konsep dasar dari MONIF ini monitoring, memantau pelaksanaan program agar sesuai rencana dan menemukan hambatan yang terjadi. Selanjutnya, evaluasi menilai hasil pelaksanaan program untuk mengetahui apakah tujuan telah tercapai. Selanjutnya, tujuan dari MONEF ini adalah mengumpulkan data dan informasi pelaksanaan program, mengetahui tingkat pencapaian tujuan, mengidentifikasi hambatan dan kebutuhan, memberikan umpan balik, serta sebagai dasar perbaikan dan juga pengambilan keputusan. Fungsi dari MONEF ini mengawasi pelaksanaan program agar sesuai prosedur, mencegah penyimpanan dan juga memperbaiki kesalahan, mengukur kemajuan program, menjadi dasar perencanaan dan juga penyempurnaan program. Prinsip-prinsipnya yang pertama ada bersifat objektif dan menyeluruh, orientasi pada tujuan program, memberikan fase sebagai dasar dari perbaikan nantinya. Terus pendekatan dan juga tekniknya itu pendekatan itu memantau melalui pelaporan, audits, dan penelitian. Sedangkan tekniknya observasi, wawancara, dan juga diskusi. Proses dari MONEF ini perencanaan, pelaksanaan, dan juga pelaporan nantinya. Selanjutnya kita masuk ke efisiensi, koordinasi, dan juga supervisi. Pengertian koordinasi. Koordinasi ini adalah sebuah proses menyelaraskan pekerjaan orang-orang dan kegiatan agar tujuan sekolah mencapai secara efektif, efisien,
Koordinasi dilakukan secara terus-menerus melalui kerjasama dan sinkronisasi antar semua pihak. Karakteristik koordinasi, tanggung jawab pimpinan berdasarkan kerjasama berlangsung terus-menerus. Soalnya koordinasi dalam manajemen berbasis sekolah dilakukan sejak tahap perencanaan berlangsung secara berkelanjutan menciptakan suasana kerja yang kondusif, dilakukan melalui pertemuan bersama, serta menghargai perbedaan pendapat. Bentuk koordinasi meliputi vertikal, horizontal, fungsional, dan juga diagonal yang dapat dilakukan melalui rapat, surat edaran, komunikasi, pedoman kerja, atau penunjukan koordinator. Contohnya fungsi manajemen humas. Dan juga mungkin dari koordinasi dan juga supervisi sekolah itu adalah pembinaan kepada guru dan juga tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesionalisme serta mutu pendidikan. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi guru, perbaiki proses belajar, dan juga membantu mengatasi masalah pembelajaran. Selanjutnya, pengertian stakeholder. Stakeholder adalah pihak yang berkepentingan dan juga berpengaruh terhadap organisasi, terdiri dari stakeholder internal, pemilik, manajemen, karyawan, eksternal itu pelanggan, pemasok, pemerintah, dan juga masyarakat. Peranan fungsinya itu membantu penyusunan kebijakan dalam pengambilan keputusan, mendukung operasional juga pendanaan organisasi, meningkatkan kualitas layanan dan kinerja, dan juga mengawasi serta mendorong tanggung jawab sosial organisasi. Jenis-jenis stakeholder itu seperti yang saya sebutkan tadi ada internal, itu pihak dari pemilik, pemegang saham, dan juga karyawan. Sedangkan eksternal itu pelanggan, pemasok, pemerintah, dan juga masyarakat. Klasifikasi stakeholder. Ada tiga, yang pertama primer, itu berpengaruh langsung terhadap keputusan nantinya. Yang kedua sekunder, itu memberikan dukungan atau masukan. Yang ketiga kunci, memiliki kewenangan utama dalam pengambilan keputusan. Dan terakhir pentingnya stakeholder, di mana stakeholder ini memiliki peran penting, di mana yang kita tahu jika kerjasama yang baik dengan stakeholder membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif, meningkatkan kinerja, dan juga menjaga keberlanjutan organisasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.